Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih telah bergabung dalam konferensi pers terkait perkembangan penanganan penyakit mulut dan kuku pada siang hari ini. Telah hadir di studio BNPB narasumber yang pertama, Profesor Wiku Adhisa Smito selaku Koordinator Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku. Kemudian narasumber yang kedua, Dr. Haji Matsuki MAG, selaku Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami sapa juga melalui ruang Zoom, narasumber yang ketiga bergabung dari Bali, Dr. Insinyur Nasrullah MSc, selaku Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selamat siang Bapak, bisa mendengar suara kami? Selamat siang. Baik. Selamat siang. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, bagi rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan, mohon sampaikan pada chatroom, kami akan bacakan di akhir acara nanti. Mohon cantumkan nama media, nama narasumber yang ingin ditanya, kemudian pertanyaan. Kami ulangi kembali, cantumkan nama media, kemudian nama narasumber yang ingin ditanya, kemudian pertanyaan. Baik, paparan pertama akan disampaikan oleh Profesor Wiku Adhisa Smito terkait pengenalan Satgas PMK dan update upaya pemerintah dalam menangani wabah PMK. Kami persilahkan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait perkembangan penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pemerintah menerbitkan keputusan Ketua KPCPEN nomor 2 tahun 2022 pada tanggal 24 Juni lalu untuk membentuk Satgas atau Satuan Tugas Penanganan PMK yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPB untuk saling bahu-membahu bersama dengan Kementerian Pertanian dalam menyelesaikan permasalahan strategis PMK secara cepat dan tepat. Langkah ini kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Pertanian nomor 500 tahun 2022 tentang penetapan daerah wabah penyakit mulut dan kuku dan keputusan Kepala BNPB nomor 47 tahun 2022 tentang penetapan status keadaan tertentu darurat penyakit mulut dan kuku yang secara resmi menyebutkan bahwa pemerintah telah menetapkan penyakit mulut dan kuku ini sebagai keadaan darurat tertentu. Saat ini berdasarkan keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB nomor 47 tahun 2022 tentang penetapan status keadaan tertentu darurat penyakit mulut dan kuku, pemerintah telah menetapkan penyakit mulut dan kuku ini sebagai keadaan darurat tertentu. Kemudian masing-masing oleh gubernur di tingkat provinsi daerah dapat mengusulkan penetapan status darurat di wilayah masing-masing. Penyakit mulut dan kuku atau disingkat PMK adalah penyakit hewan yang sangat menular akibat infeksi virus tipe A dari famili Picornaviridae. Penyakit ini dicirikan oleh luka di bagian mulut dan kuku pada hewan berkuku belah atau genap, seperti hewan ternak yaitu sapi, kerbau, babi, kambing, dan domba. Begitu juga satwa liar, yaitu rusa, kijang, antelope, babi liar, jerapah, dan unta. Selain hewan berkuku belah, virus PMK juga dapat menginfeksi anjing, landak susu, beruang, gajah, dan lain-lain. Hewan yang terinfeksi virus ini menunjukkan tanda klinis yang bervariasi, mulai dari ringan hingga berat, tergantung pada spesies hewan, umur hewan, serotipe virus, serta jumlah paparan virus. Ciri khas penyakit ini adalah munculnya lepuh di kulit bagian hidung, lidah, bibir, di dalam rongga mulut, baik di gusi, langit-langit, maupun pipi bagian dalam,
di sela kuku dan lingkaran kuku, serta di puting susu hewan betina. Setelah kulit melepuh, hewan menjadi lemas dan enggan bergerak atau makan. Tanda klinis lain yang sering ditemukan yaitu demam sekitar 40 derajat Celcius, kemudian depresi, hipersalivasi atau keluar air liur secara berlebihan, kemudian terjadi penurunan nafsu makan, berat badan, dan produksi susu, serta hambatan pertumbuhan. Perlu diketahui bahwa virus PMK masuk ke dalam tubuh hewan melalui saluran pernafasan, pencernaan, atau melalui kulit dan membran mukosa yang terluka. Masuknya virus terjadi saat hewan mengalami kontak langsung dengan hewan terinfeksi, terutama melalui aerosol, atau dengan benda-benda terkontaminasi seperti pakaian, sepatu, dan kendaraan. Hal inilah yang menjadi penyebab sangat pesatnya penyebaran PMK. Hingga hari ini di Indonesia total sudah terdapat 317.889 kasus PMK yang tersebar di 21 provinsi dan 231 kabupaten kota. Dari angka tersebut, 106.925 diantaranya sembuh dan 2.016 mengalami kematian. Sebanyak 3.489 ekor dari total kasus dilakukan potong bersyarat. Berdasarkan jenis hewan ternak saat ini, PMK telah menyerang paling banyak pada sapi, yaitu ada 309.000 ekor, kemudian kerbau 5.600 ekor, kambing 1.300 ekor, domba 1.000 ekor, dan babi 16 ekor. Perlu menjadi perhatian bahwa meskipun saat ini virus PMK pada hewan ternak tidak menular ke manusia, namun manusia dapat membawa virusnya dan menulari kepada hewan yang sehat. Kita harus bahu-membahu dalam penanganan PMK ini karena penyakit ini berdampak signifikan pada perkembangan ekonomi di Indonesia. Dengan banyaknya sapi yang harus dilakukan pemotongan bersyarat, serta juga terdapat sapi yang mati, tentunya akan sangat berdampak pada hasil penjualan hewan ternak maupun produk pangan hewani yang dikonsumsi oleh masyarakat. Data terakhir menunjukkan bahwa provinsi dengan seluruh kabupaten kotanya telah terinfeksi virus PMK adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bangka Belitung. Selain itu, Jawa Barat 96%, Sumatera Barat 84%, Jambi 81%, dan DIY 80% menjadi provinsi yang lebih dari 80% kabupaten kotanya telah terinfeksi PMK. Hal yang saat ini penting untuk diupayakan adalah untuk mempertahankan wilayah yang belum terdampak oleh PMK agar semaksimal mungkin dicegah masuknya virus ini ke wilayah tersebut. Maluku, Maluku Utara, NTB, Sulawesi, dan Papua adalah pulau-pulau di Indonesia yang belum terdampak oleh PMK. Berbagai hal untuk mencegah penularan PMK di hewan ternak akan saya sampaikan selanjutnya. Dari hasil pemantauan kondisi penyakit mulut dan kuku di Indonesia, Presiden Republik Indonesia menetapkan PMK sebagai wabah sejak Juni lalu, dan sejak itu berbagai upaya cepat tanggap dilakukan oleh pemerintah, di antaranya adalah integrasi data testing PMK, surveillance aktif termasuk percepatan testing dengan metode terkini, kemudian percepatan vaksinasi hewan ternak serta penetapan daerah wabah dan protokol penanganan PMK. Untuk mendukung berbagai gerakan ini, perlu dibentuknya sebuah satgas khusus, yaitu Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku yang melingkupi lintas kementerian dan lembaga termasuk melibatkan Kementerian Pertanian yang bersinggungan langsung dalam aspek penanganan PMK. Dalam hal ini, BNPB berkomitmen akan mendukung dan bekerjasama dengan berbagai stakeholders terkait meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan semaksimal mungkin. Sebagai bukti komitmen BNPB dalam mendukung percepatan penanganan ini, BNPB juga merupakan ketua tim pelaksana Satgas PMK mengeluarkan surat edaran Satgas nomor 1 tahun 2022 untuk lebih fokus menangani PMK yang berjenjang sampai ke tingkat desa atau kelurahan yang melibatkan seluruh komponen pentahelix, yaitu unsur pemerintah termasuk TNI Polri, swasta, akademisi,
pakar, asosiasi, unsur masyarakat, dan media. Tugas utama Satgas PMK di setiap daerah adalah mendorong penerapan protokol kesehatan dan peningkatan perubahan perilaku demi memutus rantai penularan virus PMK. Strategi ini dianggap cukup efektif berdasarkan pengalaman menangani COVID-19 sebagai salah satu bentuk bencana non-alam. Namun perlu saya tekankan bahwa upaya penanganan PMK ini adalah tanggung jawab bersama, mengingat juga tidak segera ditangani maka akan berimbas kepada ketidakstabilan ekonomi dan distribusi pangan serta produk turunan ternak secara nasional. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan hal-hal yang harus dilakukan baik bagi pihak yang terimbas secara langsung maupun tidak terhadap wabah PMK ini. Untuk pemerintah daerah, saya berpesan untuk pertama memastikan bahwa input data kasus PMK maupun jumlah hewan berkuku belah, yaitu sapi, kerbau, domba, kambing, dan babi, terinput dengan baik ke dalam sistem ISIGNAS. Yang kedua, memastikan ketersediaan logistik penunjang seperti terpenuhnya mulai dari antibiotika, vitamin, antipiretik maupun desinfektan. Kemudian yang ketiga adalah tersedianya jumlah vaksin yang cukup dan vaksinasi dilakukan sesuai dengan target. Sedangkan yang keempat adalah memastikan sumber pendanaan telah dianggarkan untuk mendukung ketersediaan logistik, biaya operasional petugas, dan santunan bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat dipotong atau dimusnahkan. Yang kelima, melakukan pelatihan dan pengecekan gejala klinis, pembersihan melalui desinfeksi atau dekontaminasi, melakukan testing dan vaksinasi sebagai bentuk pemberdayaan, melakukan melalui Babinsa dan Babin Kamtibmas TNI Polri bersama dokter hewan atau pejabat otoritas veteriner setempat. Bagi peternak, pemilik maupun pengelola konservasi ex situ, saya mengingatkan untuk pertama menjalankan testing dan karantina secara mandiri untuk hewan rentan PMK dengan ketentuan testing sesuai status zonasi dari masing-masing kabupaten kota domisili. Khususnya upaya karantina ini wajib didampingi oleh pejabat otoritas veteriner atau dokter hewan setempat. Yang kedua, menerapkan tindakan pengamanan biosecurity yang melingkupi, yang pertama adalah memisahkan penempatan hewan ternak yang sehat dan sakit agar tidak saling menularkan. Yang berikutnya adalah mengatur sistem penempatan hewan yang terpisah antara hewan ternak biasa dan hewan ternak rentan PMK. Yang ketiga adalah menjamin seluruh hewan ternak yang dimiliki telah divaksin dengan jenis kondisi hewan ternak masing-masing. Yang keempat, menjaga kebersihan hewan ternak, alat, dan tempat tinggal ternak dengan pembersihan secara berkala. Selanjutnya melaksanakan pemeriksaan gejala klinis berkaitan dengan PMK pada hewan rentan PMK secara rutin. Dan memastikan bahwa setiap hewan ternak tercatat riwayat kesehatannya secara lengkap, baik di masa lalu, saat ini, dan di masa yang akan datang. Selanjutnya menerapkan lalu lintas hewan ternak rentan PMK dan produknya, di mana sebelum melakukan perjalanan, maka hewan dan produknya wajib dikarantina 14 hari, di mana jika bergejala wajib dites. Jika hasil positif, maka penanganan selanjutnya ditentukan dari zonasi masing-masing kabupaten kota, yaitu kabupaten kota hijau dimusnahkan, kabupaten kota kuning pemotongan bersyarat, kabupaten kota merah pemotongan bersyarat dan isolasi sesuai kondisi hewan. Di Provinsi Bali tidak diperbolehkan keluar masuk hewan. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan maka tidak diperbolehkan masuk. Di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat maka tidak diperbolehkan keluar, khususnya untuk daerah yang merah. Khusus produk hewan impor maka diperkenankan untuk dilalu lintaskan ke seluruh zona atau daerah dengan ketentuan memiliki dokumen karantina. Secara spesifik, lalu lintas hewan dan produknya akan mengikuti mekanisme sesuai surat edaran Satgas PMK nomor 3 tahun 2022, yaitu berlaku di seluruh pelabuhan dan atau bandara di Indonesia, yaitu antar pulau.
Kemudian perjalanan dari pulau yang kabupaten kotanya berzona hijau diperkenankan masuk ke kabupaten kota di pulau berzona hijau dan merah dengan syarat adanya proses desinfeksi, dekontaminasi, dan tindakan pengamanan biosecurity ketat terhadap alat transportasi, barang, petugas, dan peternak di entry point. Kemudian selanjutnya adalah perjalanan dari pulau yang kabupaten kotanya berzona merah, dilarang masuk ke kabupaten kota di pulau berzona hijau. Perjalanan dari pulau dan kabupaten berzona merah diperkenankan bersyarat masuk ke kabupaten kota di pulau berzona merah dengan syarat biosecurity ketat bagi peternakan, alat transportasi, barang, peternak, dan dapat menunjukkan hasil ELISA NSP atau RT-PCR maupun SKKH atau SV. Yang kedua, berlaku di pos pemeriksaan lalu lintas antar kabupaten kota, khusus hewan dan produk hewan, yaitu karkas, daging segar, jeroan, kepala, dan lain-lain. Kemudian pada prinsipnya lalu lintas hewan dapat dilakukan dengan memperhatikan status zonasi. Secara umum, setiap aktivitas perjalanan dihimbau untuk menerapkan tindakan pengamanan biosecurity yang ketat dan dokumen bukti kesehatan sehingga hewan yang ada dipastikan benar-benar sehat. Di mana dari kabupaten kota berzona hijau diperkenankan baik hewan maupun produknya untuk memasuki kabupaten kota berzona hijau dan kuning. Dari kabupaten kota berzona hijau diperkenankan baik hewan dengan tujuan dipotong dan produknya untuk memasuki kabupaten kota berzona merah. Dan dari kabupaten berzona kuning diperkenankan baik hewan maupun produknya memasuki zona kuning dan diperkenankan hanya untuk produk hewan ke zona merah. Dari kabupaten berzona merah diperkenankan untuk produk hewan masuk ke kabupaten kota berzona merah dengan syarat mampu menunjukkan dokumen bukti kesehatan dan upaya tindakan biosecurity ketat. Khusus untuk susu segar diberlakukan tambahan persyaratan yaitu mengikuti standar dari World Animal Health Organizations atau OIE. Dari kabupaten kota berzona hijau diperkenankan untuk menuju seluruh zona, dan dari kabupaten kota berzona kuning diperkenankan menuju kabupaten kota berzona kuning dan merah, namun tidak diperkenankan menuju kabupaten kota berzona hijau. Dari kabupaten kota berzona merah diperkenankan menuju kabupaten kota berzona merah. Khusus bagi pengelola tempat pengolahan hewan rentan dan pemerah susu, wajib menjalankan tindakan pengamanan biosecurity, yaitu melakukan pemotongan bersyarat beserta pemantauan jika menemukan gejala klinis pada hewan rentan PMK. Berikutnya melakukan upaya pembersihan lokasi dan alat-alat lainnya yang digunakan sebelum dan sesudah proses pengolahan. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan karkas dan jeroan hewan ternak setelah pengolahan. Dan selanjutnya membuang hasil limbah pengolahan hewan rentan PMK pada tempat khusus untuk memastikan tidak mencemari lingkungan. Secara rinci termasuk alat dan bahan yang direkomendasikan tertera dalam surat edaran Satgas nomor 2 tahun 2022. Dan bagi masyarakat secara umum saya menghimbau untuk selalu mencuci tangan atau melakukan upaya pembersihan lainnya seperti desinfeksi ke bagian tubuh dan berbagai hal yang menempel saat sebelum dan sesudah berkontak fisik dengan hewan rentan PMK. Kedua, jika mendesak untuk berkontak fisik dengan hewan, maka gunakanlah alat pelindung diri sekali pakai atau yang sudah didesinfeksi sebelumnya, termasuk jika hanya masuk ke area kandang. Langkah ini menjadi penting karena manusia baik anggota tubuh maupun bahan yang menempel pada tubuhnya dapat menjadi media penularan virus PMK antar hewan. Dimohon kerjasama agar dapat menjalankan perannya masing-masing dengan optimal karena jika kepatuhan terhadap himbauan ini dilakukan secara kolektif maka wabah PMK ini akan dapat segera teratasi. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan update penanganan wabah PMK di Indonesia. Dalam konferensi pers hari ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Agama akan memastikan tersampaikannya informasi perihal penanganan wabah penyakit mulut dan kuku kepada masyarakat dan juga memastikan
dalam momentum Hari Raya Idul Adha pada 10 Juli 2022 mendatang, hewan ternak yang akan disembelih seluruhnya dalam keadaan aman dan sehat dari virus PMK. Pemerintah menekankan bagi hewan yang memiliki gejala atau terbukti terinfeksi virus PMK, maka harus dipotong bersyarat di mana prosedur ini dapat dilakukan di rumah potong hewan. Untuk selanjutnya dimusnahkan dengan melalui proses penguburan, bukan dibakar. Kemudian sebagai bentuk kehati-hatian, masyarakat dimohon untuk menghindari terlebih dahulu konsumsi bagian kaki, kepala, dan jeroan pada hewan ternak rentan PMK seperti sapi, kambing, babi, domba, dan lain-lain. Semua ini agar tidak terjadi perluasan penularan virus maupun pencemaran lingkungan di sekitar kita. Terakhir, pada prinsipnya, kesehatan hewan dalam penanganan penyakit mulut dan kuku merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, peternak, distributor, petugas RPH, pedagang, sampai dengan konsumen untuk kita bersama-sama melawan virus ini dari dampak besar terhadap kesehatan hewan serta menjaga sektor perekonomian nasional tetap terkendali, salah satunya dengan mengikuti anjuran yang telah dibuat oleh pemerintah. Sekian konferensi pers dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Wiku. Selanjutnya untuk paparan akan disampaikan oleh Bapak Mas Tuki terkait prosedur kurban yang aman. Kepada Bapak Mas Tuki, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami akan menyampaikan sosialisasi berkaitan dengan surat edaran Menteri Agama nomor 10 tahun 2022 tentang penyelenggaraan sholat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan kurban 1443 Hijriah di masa wabah penyakit mulut dan kuku. Aturan syariat Islam berkenaan dengan tata cara penyembelihan hewan kurban ini sangat-sangat detail, menyangkut persyaratan siapa yang boleh menyembelih kurban, tata cara penyembelihannya, syarat hewan yang akan dijadikan kurban, bagaimana memperlakukan hewan kurban, apa yang boleh dan dilarang selama penyembelihan berlangsung, hingga siapa yang berhak menerima daging kurban. Kementerian Agama memandang penting untuk menyampaikan kepada masyarakat agar peduli dengan proses penyediaan daging halal mulai dari hulu sampai hilir. Sejak penyembelihan hewan, ketersediaan juru sembelih halal yang bersertifikat, memperhatikan tempat atau lokasi penyembelihan yang harus memenuhi syarat kebersihan, pemisahan lokasi penampungan hewan dan pemotongan, kemudian pencacahan dan pembungkusan. Juga perhatian ini bukan saja saat atau menjelang pelaksanaan Idul Adha 1443 Hijriah, tapi sepanjang waktu karena berkaitan dengan kehalalan daging yang beredar di pasaran. Para ulama sepakat bahwa hewan kurban, terutama kambing, domba, sapi, dan unta atau bahimatul an'am harus memenuhi syarat. Yang pertama adalah berkaitan dengan telah tanggalnya atau berganti gigi suri atau yang lebih tua dari itu. Berdasarkan hadis bahwa Rasulullah SAW menyatakan, janganlah kamu menyembelih untuk kurban melainkan yang musinnah berumur 2 tahun. Jika kamu sukar memperolehnya, maka sembelihlah hewan yang berumur 1 tahun. Yang dimaksud dengan musinnah di sini, kalau kambing dan sapi itu telah sempurna berumur 2 tahun, masuk tahun ketiga, kalau unta telah sempurna berumur 5 tahun atau masuk tahun ke-6. Syarat yang lain adalah hewan yang dijadikan kurban harus sehat, harus bagus, harus bersih dan enak dipandang, memiliki tanduk, mempunyai anggota tubuh yang lengkap, tidak ada cacat seperti pincang, buta, kurus, sakit, majnun, dalam istilah Indonesia disebut stres,
rusak kulit atau terpotong sebagian kupingnya dan sebagainya. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa ada 4 macam binatang yang tidak boleh dijadikan binatang kurban, yaitu buta, lagi jelas kebutaannya, yang jelas sakit, kemudian pincang, jelas kepincangannya, dan binatang yang kurus, kering, dan tidak bersih. Kenapa hewan kurban itu harus bagus dan bahkan sempurna? Karena kurban adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wujud ketakwaan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hewan yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah hewan yang benar-benar sehat, bagus, tidak cacat dan enak dipandang mata. Inilah yang dimaksudkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Mengacu pada ketentuan syariat di atas, Menteri Agama telah mengeluarkan surat edaran nomor 10 tahun 2022 tentang panduan penyelenggaraan sholat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Ada beberapa ketentuan yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan konferensi pers ini. Yang pertama, bahwa bagi umat Islam menyembelih hewan kurban pada Idul Adha hukumnya adalah sunnah muakkadah, ditekankan. Namun demikian, umat Islam dihimbau untuk tidak memaksakan diri berkurban pada masa wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Yang kedua, umat Islam dihimbau untuk membeli hewan kurban yang sehat dan tidak cacat sesuai dengan kriteria, sesuai syariat Islam tadi, serta menjaganya agar tetap dalam keadaan sehat hingga hari penyembelihan. Yang berikutnya adalah umat Islam yang berniat berkurban pada daerah wabah atau tertular dan daerah terduga PMK dihimbau untuk pertama melakukan penyembelihan di rumah potong hewan atau RPH atau menitipkan pembelian, penyembelihan, dan pendistribusian hewan kurban kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga lainnya yang memenuhi syarat. Di peraturan Menteri Agama, surat edaran Menteri Agama ini juga menetapkan tentang kriteria penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariat. Pertama, kriteria hewan kurban dari jenis hewan ternak bisa dilakukan untuk sapi, kerbau, atau kambing. Kemudian cukup umur, sapi dan kerbau minimal umur 2 tahun dan kambing minimal 1 tahun. Demikian juga kondisi hewan harus sehat, antara lain tidak menunjukkan gejala klinis PMK seperti lesu, lepuh pada permukaan selaput mulut, termasuk lidah, gusi, hidung, dan teracak atau kuku. Yang berikutnya tidak memiliki cacat seperti buta, pincang, patah tanduk, putus ekor, atau mengalami kerusakan daun telinga, kecuali yang memang disebabkan untuk pemberian identitas. Penyembelihan hewan kurban dalam surat edaran Menteri Agama ini diutamakan dilakukan di rumah potong hewan. Jika dalam hal keterbatasan jumlah atau jangkauan jarak dan kapasitas rumah potong hewan atau penyembelihan hewan kurban dapat dilakukan di luar rumah potong hewan atau RPH,
dengan ketentuan yang pertama, melaksanakan penyembelihan di area yang luas dan direkomendasikan oleh instansi terkait. Kemudian penyelenggara dianjurkan membatasi kehadiran pihak-pihak selain petugas penyembelihan hewan kurban dan atau orang yang berkorban. Yang berikutnya adalah petugas menerapkan protokol kesehatan pada saat melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan hingga pendistribusian daging. Kemudian memastikan kesehatan hewan kurban melalui koordinasi dengan dinas atau instansi terkait dan penyembelihan dilakukan oleh petugas yang kompeten dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini juru sembelih halal. Dan yang terakhir, petugas dan masyarakat wajib memperhatikan surat edaran Menteri Pertanian mengenai pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah PMK. Demikian apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mas Tuki selaku Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami sampaikan kembali kepada rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan, mohon disampaikan pada chatroom yang sudah tersedia. Nanti akan kami bacakan di akhir acara, cantumkan nama media, serta nama narasumber, kemudian pertanyaannya. Baik, selanjutnya paparan akan disampaikan Pak Nasrullah terkait urgensi penanganan PMK kepada Bapak Nasrullah. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Teman-teman pers yang saya hormati, kesempatan ini saya selaku Direktur Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian sekaligus sebagai Ketua 1 Satgas Penanganan PMK Nasional akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyakit mulut dan kuku. Izin saya share screen. Bagus sekalian, tentunya kita pernah punya sejarah yang panjang dalam penuntasan atau pembebasan Indonesia dari wabah penyakit mulut dan kuku. Dan pada tahun 1990, OIE telah menetapkan Indonesia sebagai negara yang bebas PMK melalui resolusi OIE nomor 11 tahun 1990. Di 23 tahun yang lalu kita sudah bebas dari penyakit PMK dan tahun ini wabah kembali ke Indonesia. Dan tentunya sejarah wabah PMK di Inggris, Jepang, Korea menunjukkan bahwa PMK dapat masuk dan menyebar ke negara-negara bebas PMK meskipun memiliki sistem biosecurity yang canggih. Apalagi di negara kita adalah negara kepulauan yang begitu banyak pintu-pintu masuk yang kemungkinan tidak dapat kita jaga 100%. PMK ini ada endemik di negara-negara Afrika, sebagian besar Asia, Timur Tengah, dan sebagian Amerika Selatan. Jadi di dunia ini memang PMK ini lebih banyak yang kena atau yang lebih banyak negara yang belum bebas dibanding dengan yang sudah bebas. Lanjut. Jadi PMK ini tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Wiku tentang bagaimana dan hewan-hewan apa yang bisa terjangkit dengan penyakit mulut dan kuku. Kemudian ada 7 serotype virus PMK di dunia, yaitu O, A, C di wilayah Southern Afrika dan teritori, yaitu S1, S1, SA1, dan SA3.
Virus dapat bertahan lama di lingkungan dan dapat hidup pada tulang serta kelenjar susu dan produk susu jika tidak dilakukan proses sesuai dengan standar yang dilakukan. Lanjut. Masa inkubasi kurang lebih 1-14 hari. Jadi mirip-mirip COVID, masa inkubasi setelah masuk ke dalam tubuh 1-14 hari. Angka kesakitan mencapai 100%. Artinya kalau dia kena, itu kemungkinan besar atau 100% dia terjangkit penyakit PMK atau positif. Angka kematian untuk hewan dewasa itu rendah, antara 1-3%. Hasil-hasil riset yang ada dan pengalaman-pengalaman di negara-negara. Hewan muda lebih tinggi, sekitar 5% ke atas, dan dari jumlah yang mati di kasus PMK saat ini menunjukkan angka yang tidak terlalu signifikan di bawah daripada standar yang saya sampaikan tadi. Gejala klinisnya saya kira sudah disampaikan tadi secara gamblang oleh Prof. Wiku. Kita lanjut saja yang lain. Ini juga tanda-tanda yang terkait dengan saliva atau kelenjar air liur, cairan hidung, pas ke mulut, hembusan nafas itu kelihatan, kemudian kulit mengering, susu juga di semen, dan beberapa wilayah-wilayah lain yang terkait dengan ekskresi dan sekresi virus PMK ini. Lanjut. Cara penularan tadi juga disampaikan, yaitu kontak langsung hewan yang sakit dengan yang sehat. Penularan mekanis, yaitu kontak tidak langsung dari orang, sepatu, suntikan, inseminasi buatan, kendaraan, dan hal-hal lain yang bisa menempel virus itu. Makanya tadi disampaikan bahwa memang ini tidak langsung kepada manusia berdampak, tetapi manusia bisa menjadi pembawa virus tersebut dari satu tempat ke tempat yang lain. Produk atau dari produk asal hewan yang tidak dilakukan proses-proses tertentu, kemudian melalui udara. Ini yang potensi terbesar ada di kontak langsung, kemudian mekanis, kemudian produk dan udara. Jadi manusia cukup besar potensinya dalam menularkan penyakit ini. PMK tidak menular ke manusia dan bukan merupakan resiko kesehatan masyarakat. Namun tentunya kehati-hatian tetap dilakukan sehingga proses-proses untuk mengkonsumsi daging sebaiknya pada proses yang sudah ada. Dan seluruh proses-proses ini telah kami keluarkan dalam bentuk SOP atau petunjuk teknis dan buku saku untuk melakukan langkah-langkah bila kita ingin mengkonsumsi daging. Sehingga dengan harapan ini masyarakat bisa lebih tenang untuk mengkonsumsi daging, khususnya daging sapi, kerbau, dan babi, yang kambing domba, yang banyak di Indonesia dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat kita. Lanjut. Ini adalah peta penyakit mulut dan kuku di dunia versi OIE per Mei 2022. Jadi negara yang bebas adalah negara yang kita lihat warna hijau terang. Jika ini dibandingkan dengan yang warna lain, ini masih lebih banyak yang belum negara yang belum bebas PMK. Lanjut. Kerugian tentunya ini akan menurunkan produksi, khususnya produksi susu, kemudian kematian secara mendadak, keguguran, infertilitas, penurunan berat badan, dan hambatan perdagangan dan hambatan ekspor lainnya. Namun demikian, kerugian-kerugian ini tentunya dapat kita minimalkan dengan berbagai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah, dan nanti lebih detail akan kami sampaikan. Lanjut. Prinsip dari pengendalian wabah PMK adalah menghilangkan produksi virusnya, yaitu dengan memusnahkan ternak yang terinfeksi dan yang kontak.
Memusnahkan dalam artian adalah bisa dilakukan dengan pemotongan bersyarat. Kemudian juga termasuk dengan ternak dengan kontak berbahaya jika risiko tinggi. Yang kedua adalah mengurangi potensi kontak langsung dengan maaf sebelumnya. Oh ini aja, oke. Ini kami persingkat, ada 4 langkah-langkah pengendalian yang dilakukan, yang harus dilakukan bila kita tidak ingin PMK ini menyebar dan terus bertambah di negara kita, dan selanjutnya kita akan menuju ke kedewasaan. Yang pertama adalah imunitas ternak terhadap PMK. Jadi kalau ada slide-nya tadi, share screen, kalau tampilkan lagi. Imunitas ini adalah dalam bentuk vaksin. Yang kedua adalah pengendalian lalu lintas. Kemudian melakukan karantina, pemotongan bersyarat atau stamping out. Dan yang terakhir adalah biosecurity dan sanitasi. Ini adalah 4 kunci pengendalian PMK. Dan vaksin saja tidak cukup jika 3 yang lain tidak dilakukan. Untuk itu, ini harus dilakukan secara bersama-sama, 4 langkah atau kunci pengendalian daripada PMK. Lanjut. Terkait dengan beberapa langkah-langkah pemerintah yang telah dilakukan, yang terkait dengan regulasi-regulasi yang telah sudah ada 18 sejak dari awal munculnya PMK di bulan April pada masa beberapa hari setelah Idul Fitri. Mulai dari surat keputusan yang terakhir dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada edaran Menteri Agama, ada fatwa Majelis Ulama, keputusan Ketua Komite Kebijakan Penanganan Coronavirus Disease, kemudian kesiagaan darurat, instruksi Menteri Dalam Negeri, keputusan Menteri Pertanian, keputusan Menteri Pertanian, ada beberapa surat keputusan Menteri Pertanian tentang lockdown yang terakhir, kemudian surat edaran tentang pengadaan barang dan jasa. Ada total ada 18 regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah dalam terkait penanganan penyakit mulut dan kuku ini. Hal-hal yang telah kami lakukan di slide 14, ada 6 langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan PMK ini. Yang pertama adalah penetapan posko dan gugus tugas atau satgas, mulai dari tingkat pusat, provinsi, sampai dengan kabupaten. Dan di awal dari kasus ini, Kementerian Pertanian langsung membuat krisis center yang berada di Kementerian Pertanian, di mana segala informasi data dapat diakses secara menyeluruh. Kemudian kerjasama dengan beberapa kementerian lembaga, termasuk dalamnya adalah TNI dan Polri. Kemudian pengetatan lalu lintas dengan kembali mengetatkan dan menjaga pos-pos penjagaan, pos-pos checkpoint yang ada, tentunya dengan melibatkan beberapa kementerian, lembaga, dan juga instansi terkait di daerah, seperti perhubungan, termasuk kepolisian dan TNI, bersama dengan Badan Karantina Pertanian, melakukan pembatasan-pembatasan berdasarkan regulasi yang terbit. Tadi saya sampaikan ada yang wilayah zona merah, kuning, dan hijau. Ini tentunya diperketat dan ini telah berjalan dengan baik. Kemudian distribusi obat telah kita lakukan distribusi ke seluruh wilayah yang terkena. Ada 21 provinsi, baik itu berupa antiseptik, analgesik, kemudian vitamin, obat-obatan, desinfektan, dan APD. Dan logistik-logistik lainnya yang terkait dengan pengendalian dari PMK ini. Kemudian terkait dengan vaksin dan vaksinasi, maka
telah ditemukan dan ditetapkan oleh Laboratorium Puskesmas Surabaya tentang serotype dan telah dilakukan verifikasi dan validasi, dan rekomendasi Komisi Obat Hewan Nasional sudah dikeluarkan bahwa vaksin yang disediakan sesuai dengan serotype yang telah kita tetapkan. Ketersediaan vaksin saat ini sudah 3.800.000 telah terdistribusi, dan hari ini saya akan sampaikan juga berapa jumlah yang sudah tervaksin, dan kita sudah mengusulkan kurang lebih 28,8 juta dosis untuk penambahan dari PEN. Mudah-mudahan ini segera disetujui agar seluruh ternak-ternak yang sehat dapat kita lakukan vaksinasi. Dan insya Allah vaksin produksi dalam negeri yang dilakukan oleh Pusat Veteriner Farma dapat kita lakukan tentunya dengan masih dalam keterbatasan. Yang jelas bahwa produksi dalam negeri akan kita, karena kita punya pengalaman memproduksi sendiri vaksin sebelum tahun 1990 untuk pengendalian PMK pada saat itu. Kemudian SDM dan pelatihan sudah terbentuk secara pasti bahwa pejabat otoritas veteriner dimulai dari tingkat provinsi, kabupaten itu sudah ada. Dan demikian pula dengan tenaga kesehatan hewan, baik itu dokter hewan, para medis, veteriner, inseminator, ahli teknologi reproduksi, dan petugas pemeriksa kebuntingan, itu adalah merupakan bagian-bagian dari SDM teknis yang kita sudah siapkan, dengan jumlah total ada 23.050 orang. Ditambah lagi dengan 470 orang petugas teknis, dan termasuk di dalamnya para dokter-dokter hewan yang ada di Polri telah kita lakukan pelatihan berbentuk TOT, dan selanjutnya 20 orang ini akan melakukan pelatihan ke bawah kepada petugas-petugas teknis lainnya. Komunikasi, informasi, dan edukasi terus dilakukan. Beberapa hal-hal yang terkait dengan ini telah dibuat dalam bentuk petunjuk teknis, petunjuk praktis, buku saku, dan lain-lain terkait ini. Dan yang terakhir kemarin kita sudah mengeluarkan surat buku saku tentang tata cara penyembelihan, tata cara penanganan hewan kurban. Dan kemarin Selasa telah kita lepas pemantau pemotongan hewan idul kurban tingkat nasional dari Kementerian Pertanian, dan langsung akan melakukan koordinasi dengan tim yang dibuat oleh masing-masing provinsi dan kabupaten kota. Vaksin yang sudah didistribusikan hampir 800.000 dosis, dan realisasi vaksinasi saat ini adalah 440.119 dosis atau ekor, atau 56% dari total vaksin yang ada. Insya Allah setelah ini selesai, tidak ada jeda, langsung vaksin yang berikut akan dilakukan, termasuk dengan vaksin kedua setelah 1 bulan hewan-hewan yang telah divaksin pada sebelumnya. Saya kira Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, terakhir kami juga sudah ada peta tentang laboratorium pengujian, penyidikan, dan konfirmasi diagnosis PMK ada di 11 titik, ada di Sumatera ada 3, di Medan, Bukit Tinggi, Lampung. Kemudian di Kalimantan ada 1 di Banjarbaru. Di Jawa ini banyak, ada di Subang, di Yogyakarta, di Surabaya. Kemudian di Lampung sendiri 1, kemudian di Sulawesi untuk wilayah tengah dan timur ada di Maros, Sulawesi Selatan. Dan jumlah persediaan uji real time rapid test PCR itu ada sebanyak 3.700 yang saat ini tersedia, dan kita bisa mengakses semua ini. Kemudian juga di slide itu kalau bisa dianukan adalah
peta sebaran pusat kesehatan hewan yang ada di seluruh Indonesia di level kecamatan. Di Jawa hampir semua tingkat kecamatan ada puskeswan, dan disinilah menjadi posko di tingkat kecamatan untuk melakukan langkah-langkah khususnya vaksinasi, pengendalian lalu lintas, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir, bahwa memang ada 21 provinsi yang saat ini terjangkit dan 232 kabupaten kota. Namun kalau kita tarik ke bawah, karena ternak ini berada di desa, maka dari jumlah kabupaten ataupun jumlah provinsi yang ada, maka kita tarik yang paling terbawah yaitu kelurahan dan desa yang terdampak, itu memang ada kurang lebih 8.200. Tingkat persentasinya ini yang tertinggi adalah pada Jawa Timur dengan 36,42% desa dan kelurahannya terjangkit. Namun seperti misalnya dengan Jawa Barat itu 9,55% desa dan kelurahannya terdampak. Walaupun sudah 99% kabupatennya terdampak dari 27 kabupaten kota, dan terdampak sudah 26. Namun secara aktual keberadaan ternak itu di level desa dan kelurahan 9,55%, itu contoh untuk Jawa Barat. Dan beberapa daerah lain malah ada sampai 0,72, yang ada di Lampung, Kalimantan Tengah 1,27, Kalimantan Selatan 0,75%. Beginilah kompilasi-kompilasi yang ada, karena kita menghitung secara mikro agar kita bisa mengetahui wilayah-wilayah terdampak ini seperti apa, karena ini kaitan dengan penataan lalu lintas untuk wilayah-wilayah zona merah, kuning, dan hijau berbasis kecamatan. Demikian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nasrullah selaku Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Baik, kami sampaikan kepada narasumber terima kasih banyak. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab dari rekan media, namun kami sampaikan terlebih dahulu Prof. Wiku izin undur terlebih dahulu dari karena ada kegiatan yang lain harus diikuti. Baik, langsung ke beberapa pertanyaan yang sudah kami himpun dari media yang sudah kami terima. Yang pertama dari Widya, jurnalis MNC portal sindonews.com. Untuk Bapak Mas Tuki, iya, mohon izin Bapak. Isinya pertanyaannya, bagaimana Kemenak menanggapi adanya perbedaan fatwa terkait sahnya atau tidak sahnya hewan PMK bergejala ringan untuk dikurbankan? Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Jadi memang ada fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 yang membuat 3 kategori sebenarnya. Yang pertama, dari hewan kurban yang terkena wabah PMK itu dinyatakan sah jika hewan kurban itu mengalami gejala klinis dengan kategori ringan. Ya, kondisi itu bisa lesu, ya, tidak nafsu makan atau mengeluarkan air liur yang berlebih. Dan ada yang dinyatakan tidak sah jika gejala-gejala klinisnya terkategori berat, ya, seperti lepuh pada kaki, menyebabkan pincang atau cacat dan seterusnya. Yang itu kalau dikaitkan dengan surat edaran Menteri Agama tadi dan juga ketentuan syariat, memang jika berkaitan dengan syarat-syarat hewan korban yang tidak terpenuhi, salah satunya ada yaitu cacat atau mengalami kekurangan di dalam cacat itu atau kategori istilah terkena PMK yang berat, maka memang tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Ya,
tentu fatwa ini memberikan guidance dari sisi syariat. Kementerian Agama memberikan rambu-rambu yang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan korban itu dilakukan oleh masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berdasarkan tentu pada syariat. Jadi dalam hal ini tidak pada posisi yang bertentangan, tetapi masing-masing pada porsi yang secara proporsional antara pemerintah tadi yang memberikan guidance, termasuk kita mendorong agar pelaksanaan korban di masa PMK ini hendaknya memang hati-hati, masyarakat betul melihat secara tepat kondisi hewan tadi yang memenuhi syarat atau tidaknya, sah atau tidaknya, tapi juga dipertimbangkan untuk pelaksanaan korbannya sendiri itu di rumah potong hewan sebisanya. Jika tidak dilakukan di rumah potong hewan, maka ada ketentuan yang berkaitan bisa dilakukan di luar rumah potong hewan, tapi tadi misalnya areanya lebih luas dan seterusnya. Jadi porsi dari fatwa MUI tadi itu berkaitan dengan sah atau tidak sah, berkaitan dengan istilah yang terkait dengan gejala-gejala klinis kategori ringan atau berat itu ditentukan lagi-lagi oleh otoritas yang berkaitan dalam hal ini. Maka Kementerian Agama menghimbau untuk juga berkoordinasi dengan otoritas ya dalam hal ini untuk hewan, jadi Kementerian Pertanian. Demikian. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya tadi pertanyaan dari sindonews.com. Baik, selanjutnya sudah tidak ada pertanyaan lagi yang masuk ya. Baik, nanti jika ada pertanyaan rekan-rekan dari media yang ingin menyampaikan pertanyaan yang belum sempat kami jawab atau ada yang ingin disampaikan, silahkan menghubungi narahubung yang ada di chat room. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka konferensi pers kami akhiri. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan media, terima kasih para narasumber yang telah bergabung bersama kami. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.